Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua, Bang Komuk. Keluhan, Komuk. Tetap masih pakai masker, biasa. Protokol kesehatan, biar nggak droplet. Hari ini gua mau ngebacot tentang TNI kita. Emang selalu jaya di laut, darat, dan udara. Kabar terbarunya lagi, TNI kita berperan penting dalam pembebasan sandera di Kongo. Berarti pasukan PBB ya, the best lah TNI. Ngomongin TNI dalam operasi-operasi dunia, khususnya pasukan-pasukan Garuda, emang banyak diakui, punya prestasi yang moncer, mantap, benar-benar sesuai protapnya dia, menjalankan tugas-tugasnya, jaga perdamaian, bernegosiasi dengan pihak-pihak yang berseteru, terus juga hubungan dengan masyarakat sekitar. Terakhir pernah nonton tentang pasukan Garuda, dibuat film ya, dibuat film itu sampai berhubungan dengan masyarakat sangat-sangat baik. Makanya wajar aja kalau tiap tahun gitu ada event-event untuk pasukan-pasukan perdamaian, pasukan Garuda, kita siap dan selalu mengambil bagian karena sesuai amanat undang-undang ya. Dulu cita-cita gue juga pengen jadi TNI, tapi gagal karena mungkin rezeki gue bukan di TNI. Sampai saat ini gue masih mengidamkan kalau gue jadi TNI, walaupun itu nggak mungkin ya. Tapi boleh lah kalau nanti ada negara ini ngebentuk wamil gitu, gue pengen ngetes, bisa nggak ya jadi bagian dari mereka, ikut latihannya kan ya. Tapi kayaknya ketentok umur deh. Wamil itu sekitar umurnya di bawah 40 gitu. Ya kita balik lagi ke pasukan Garuda yang sangat moncer dalam penugasannya. Dan kemarin belum lama ini juga pasukan TNI di pasukan TNI Garuda, pasukan Garudanya TNI itu kok ada korban gitu. Berduka cita juga semua anak bangsa atas korban dari TNI dalam penugasan di PBB. Sampai saat ini kayaknya masih diselidikin siapa yang berbuat, siapa yang bertanggung jawab. Prestasi-prestasi TNI apalagi dalam event-event kejuaraan-kejuaraan kemiliteran ya. Kita di kejuaraan menembak aja kemarin kita sempat mempertahankan beberapa tahun gitu dan masih megang rekor kita. Jadi misalkan nanti ada 5 tahun ke depan gitu ada yang juara bisa mempertahankan, itu belum bisa menyamai rekornya pasukan TNI kita di event-event kejuaraan menembak dunia khusus militer ya. Juga lagi banyak yang kalau di sosial media kadang-kadang suka netizen ya wajar lah berkomentar, tapi menurut gue buat apa gitu. Parameternya kita TNI jarang menilainya itu dari pertempuran. Kalau gue bilang lah saat ini alhamdulillah aja gitu.
TNI kita tuh nggak terus-terusan bertempur gitu. Karena ya damai kan lebih indah. Damai kan lebih indah. Kalau menilai dari parameternya pertempuran belum teruji, udah salah besar banget. Beberapa event penugasan TNI sukses dan good lah ya. Terakhir yang pembajakan kapal oleh perompak Somalia apa ya, itu kelar loh. Padahal itu kapal adanya di negara lain, tapi TNI bisa dengan senyap kelar tuh perampok. Yang terbaru nih, baru tadi saya baca di media online, pasukan Garuda di Kongo ikut berperan aktif dalam pembebasan sandera. Jadi nggak perlulah meragukan kemampuan TNI kita gitu. Ya kalau lo sering bermainnya game online, ya itulah mikirnya senjata canggih pasti menang. Makanya nontonnya jangan yang game online aja, coba tonton film-film sejarah dulu. Gimana TNI itu cuma modal bambu runcing gitu loh. Taktik gerilyanya TNI saat itu, udah top lah. Bisa bayangin zaman dulu tuh kalau gue nonton film-film sejarah, pada pakai bambu runcing, pada pakai yang ada aja yang sekitar, yang penting gue bisa mengalahkan para penjajah, udah dia gerak. Dan pasukan kita juga kan, apalagi special force kita dari darat, laut, udara tuh segen gitu loh, dunia segen sama pasukan kita. Kenapa? Nggak bisa ketakar. TNI kita tuh menangnya nggak bisa ditaker. Makanya pada segen aja, dan selalu merequest, PBB itu selalu meminta kita berperan ikut dalam misi-misi pasukan perdamaian. Jadi gue sebagai anak bangsa sangat berbangga banget punya TNI yang jaya di darat, laut, dan udara. Walaupun kalau mau bicara alutista gitu ya banyak yang bilang kita masih tertinggal, tapi gue yakin TNI kita masih mampu lah. Buktinya dulu nih pernah ada yang cerita saat kejuaraan menembak final, TNI kita tuh ketinggalan pengukur anginnya atau kejuaraan menembak dunia untuk khusus militer. Pengukur anginnya dia ketinggalan di hotel. TNI itu cuma pakai rumput, diterbangin sama dilempar begitu, terus dia ke bawah angin, dia bisa mengukur anginnya gitu. Canggih nggak? Banyak tentara-tentara luar negeri yang pengen latihan bareng sama TNI ya, untuk nyerap ilmunya untuk di survival. Berat bro, latihan survival TNI kita berat lah. Makanya banyak yang negara lain tuh pengen latihan bareng sama TNI kita tuh, yaitu dia nyerap ilmu survivalnya dia mana bisa menentukan pohon mana yang bisa dimakan, daunnya tak beracun, binatang berbisa mana caranya yang bisa dimakan, caranya menetralisir bisanya kayak apa.
Gitu, sampai kayak begitu. Ya, itu aja bacotan dan keluhan gue tentang jayanya TNI kita. Jaya terus TNI kita, baik di darat, laut maupun udara. Jaya terus TNI. Salam dari gua, Bang Komuk, dalam acara bacot dan keluhan si Komuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di event dan gelombang yang sama. Ha.